ada pertanyaan Pak. Saya pribadi, mohon penjelasan tentang berapa umur seorang anak disebut sebagai anak yatim. Di dalam surat Ad-Duha kan mengatur tentang anak yatim. Dan pertanyaan kedua, seandainya di antara jamaah kita sendiri ada anak yatim yang, apakah kita harus jauh-jauh menyantuni yang lain sementara yang di depan mata kita tidak tersantuni? Mohon. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yatim? Apa ukurannya yatim? Bagaimana menyikapi anak yatim? Gitu kira-kira 3 pertanyaannya tuh. Kalau menurut definisinya, al-yatimu huwa al-walad la aban lah. Yatim adalah anak yang tidak berbapak karena bapaknya meninggal. Jadi ketika seorang anak bapaknya meninggal, maka anak itu disebut yatim. Sampai di situ. Itu definisinya, maknanya, artinya. Tapi lihat dulu. Ada hadis menyebutkan anak disebut yatim, kata Rasulullah, qoblal ihtilam, kalau belum akil balik. Jadi ukurannya anak disebut yatim kalau belum akil balik. Masih belum jelas, akil balik itu berapa? Akil balik itu adalah kalau dia laki-laki itu ditandai dengan ihtilam, mimpi, wonderful dream. Gitu. Kalau dia sudah mimpi, bangun tidur mesem aja dia. Ini udah balik nih anak nih, gitu. Gitu. Kalau anak perempuan dia disebut yatim kalau dia disebut akil balik bila dia sudah haid. Jadi ukurannya gampang. Kalau anak perempuan biasanya kalau haid dia sudah balik namanya. Nah, jadi kalau gitu gimana? Siapa anak yatim? Anak yatim adalah anak yang bapaknya meninggal, gitu, belum mencukupi umur akil balik. Kalau laki-laki belum mimpi, kalau perempuan belum haid, itu yatim. Nah, lalu berdasarkan ayat Quran, gitunya, kita disuruh oleh Allah nggak boleh, gitu, nyakitin anak yatim. Wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun kepada anak yatim jangan kamu kerasin, jangan kamu sakitin, gitu loh. Kenapa? Karena anak yatim itu memang mesti diprotek, mesti dilindungi, mesti diayomi, mesti diberikan naungan. Kenapa? Karena dia tidak punya bapak, dia nggak punya harapan hidup, dia nggak jelas mau hidup apa, karena orang tuanya sudah meninggal bapaknya itu. Yang mesti bisa ngayomi kita. Kata Rasulullah, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Saya, kata Rasulullah, dengan orang yang suka ngurusi anak yatim seperti ini di surga. Tangannya dideketin. Artinya apa? Orang yang suka ngopeni anak yatim, apa ngopeni? Saya mau tahu orang Jawa banyak gak sini gitu. Saya dan orang yang suka merawat anak yatim itu besok di hari kiamat di surga kayak gini. Tuh ketemu Rasulullah, kemana karena Rasul dia ketemu dia gitu. Jadi akan masuk surga berdasarkan hadis ini dan ayat Quran tadi, maka jangan sakiti anak yatim. Gitu. Dan jadi siapa yatim? Anak yang ayahnya meninggal, umurnya belum akil balik. Kalau nggak dibatasi akil balik, yatim semua. Pak Edot yatim, saya yatim. Terus disantuni repot no, nyantuni orang segede gini. Jadi mesti dilihat yang belum akil balik. Gitu Pak. Apa yang kedua dulu Pak? Apakah kita harus menyantuni mereka dulu yang di depan mata, keluarga kami di masjid ini, atau ngurusin yang di Jakarta? Ya, di Quran itu diajarin gitu. Ada seorang sahabat nanya sama Rasul, ya Rasul saya punya uang saya mau diapain ini gitu. Lah Rasulullah kemudian mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, lil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Yang pertama lil walidaini, buat kedua orang tua. Jadi kalau ibu uangnya lebih, bapak uangnya lebih, nah orang tua dulu kasih. Kalau orang tua sudah
Wal akrobin, kerabat. Kerabat tuh kakak, adik, sepupu, bude, bule. Tuh, nah ini. Kalau ini udah baru lil yatama, anak yatim. Yatim mana? Yatim yang sedekat-dekat kita ini, yang dekat-dekat kita dulu sini dulu. Yatim yang ada di Los Angeles dulu, itu diduluin. Apalagi di sini, anak yatim yang memang diopeni sama masjid sini. Itu dulu gitu. Kalau ini sudah diopenin, sudah cukup, sudah mampu semua, masih lebih dananya baru nengok yang luar gitu. Selama masih ada yang butuh dan yang butuh itu lebih dekat kepada kita, yang dekat dulu didahulukan. Gitu. Itu Pak. Ya, mohon maaf, masih pribadi lagi ya Pak ya. Yatim itu yang kehilangan bapak. Kalau kehilangan ibu? Ya, di Quran Allah tidak menyebut yang kehilangan ibu. Ya, kalau di Indonesia disebut piatu. Gitu. Di Quran nggak disebut. Yang disebut oleh al-yatim, wal-yatama. Kenapa kok yang disebut yatim kalau kehilangan bapak? Karena kalau kehilangan bapak, dia tidak punya masa depan. Nggak ada jaminan hidupnya sukses. Kenapa? Nggak ada yang mendukung ekonominya, nggak mendukung makannya, nggak mendukung sekolahnya gitu loh. Lah kalau kehilangan ibu disebut piatu, masih ada bapaknya masih bisa jamin secara ekonomis gitu. Nah, lalu gimana? Apakah piatu juga mesti dibiarin aja? Tetap disayangi, dihormati, dikasihi gitu Pak.